TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Yang pertama kami bisa sampaikan, tuntutan ini kami melihat tidak rasional dan tidak proporsional. Ya, karena apa? Yang pertama kami harus sampaikan bahwa klien kami ini sudah menguasai lahan itu kurang lebih 20 tahun. Ya, 20 tahun. Dan kemudian lahan itu yang dikatakan 5, itu 3 sudah punya sertifikat. Ya, sudah punya sertifikat. Kemudian selanjutnya dia baru tahu ini ada permasalahan masuk kawasan hutan pada tahun 2012. Ya, 2012. Karena apa? Karena ada persengketaan antara pusat, yaitu Menteri Kehutanan, dengan Pemda, yaitu bertentangan Perda nomor 1094, dan kemudian ada katanya TGHK. Ya, TGHK. Nah, lantas ini diproses, diajukan permohonan terhadap pelepasan kawasan hutan. Namun sampai 2015 itu juga masih tidak tuntas dikarenakan antara pusat dan daerah saling bertentangan. Dan kemudian yang sangat penting, selama klien kami ini menguasai lahan itu, aneh nih, sudah melakukan pembayaran kewajiban kepada negara. Apa itu? Yang pertama, ya, PBB-nya itu sudah hampir 250 miliar. Kemudian, ya toh, PPh-nya itu hampir 700 miliar. Jadi kalau dikatakan ini bermasalah, kenapa negara menerima kontribusinya di luar daripada kewajiban kepada daerah? Namun yang kami sangat kecewa bukan itu. Yang kami sangat kecewa sebetulnya adalah ternyata kejaksaan tidak menghargai dan menghormati apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dengan tegas menyatakan keterlanjuran pengusaha, ya, bisa diakomodir dalam waktu 3 tahun, tidak dikenakan tindak pidana, dan kepada mereka hanya administrasi. Ya, hanya administrasi. Perlu kami sampaikan lagi, yang paling gawat apa? Yang paling gawat adalah bahwa Menteri Lingkungan Hidup sudah menyurati pihak-pihak sebagaimana klien kami ini alami, memasuki kawasan hutan dan kemudian keterlanjuran 1192, betul ya? 1192. Tapi menjadi aneh, kenapa klien kami ini aja yang hanya 3 perusahaan yang diproses? Dan kalau kejaksaan konsisten, harus dia juga nanti memproses terancam yang 1192 perusahaan ini. Ya, saya nggak bisa bayangkan berapa nanti disiapkan pemerintah maupun kejaksaan tahanan terhadap ribuan orang yang akan diproses ini. Yang sangat penting lagi, kalau ini diproses sama seperti yang dialami klien kami, terjadi PHK besar-besaran, ya, stuck ekonomi. Ya, stuck ekonomi. Nah, oleh karenanya dari awal kami sudah melihat sebetulnya persoalan ini tidak perlu dilanjutkan. Hargailah keputusan pemerintah yang telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang begitu didengungkan mengatasi permasalahan yang selama ini kesalahan kebijakan dari pemerintah. Sekali lagi saya mau sampaikan, hati-hati. 1192 pengusaha-pengusaha, siap-siap Anda menghadapi proses bagaimana yang dialami oleh Surya Darmadi, yaitu Duta Palma. Kalau pemerintah tidak turun tangan, saya yakin akan terjadi suatu yang tidak baik terhadap negara ini. Investor akan takut. Ya, investor takut menanamkan modalnya di kebun maupun di tambang. Ya, nah, tuntutan yang seumur hidup ini juga yang saya katakan tidak masuk akal. Dan kemudian dikatakan ada kerugian negara, perekonomian negara sampai 73, hitungannya dari mana? Ya toh, kemudian keuangan negara hitungannya dari mana? Malahan
kalau itu ditelantarkan, tidak ada pemasukan kepada negara, ya. Dan itu klien kami itu mendapatkan itu sebetulnya sudah dikelola oleh orang lain sebelumnya. Jadi dia itu take over. Jadi kalau dikatakan merambah hutan, wah itu yang nggak benar. Kita take over itu perusahaan-perusahaan itu karena terlantar. Ya karena terlantar beliau ini aktif dan kemudian pintar mengelola kebun. Setelah terlantar diambil alih. Setelah diambil alih, diurus izinnya, terbit 3 bermasalah. Itulah yang terbitkan Undang Cipta Kerja, ya, yang sudah terlanjur itu bisa diproses. Sekarang apakah Surya Dharma sudah proses? Sudah. Apa buktinya? Sudah datang surat dari Menteri Lingkungan Hidup. Kamu harus benahi surat-surat untuk bisa mendapatkan hak sebagaimana yang 3 yang kamu sudah dapatkan.